Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya, bagaimana kabarnya Pak Farid dan juga Bapak Ibu sahabat surga semuanya? Alhamdulillah ya kita di Iya, alhamdulillah kita di segala puji bagi Allah ya yang masih memberikan kita kesehatan, kemudahan dan kelapangan untuk bisa mengikuti ya kajian di pagi hari ini di sela-sela kesibukan kita sepanjang minggu. Dan ini juga tentunya merupakan suatu rezeki yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, karena Allah memudahkan langkah kita semua untuk bersama-sama terus menggali ilmu Allah ya, dan juga mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya ya, Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga tentu para sahabatnya. Dan untuk semuanya, Pak Farid, ya sahabat-sahabat surga di sini yang sudah setia membersamai ini kita alhamdulillah sudah masuk seri 115 ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan nikmat sehat ya, limpahkan begitu banyak rezeki yang berlimpah ya dan juga tentunya selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya buat Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya alhamdulillah Pak Farid sudah hadir ya. Oh, sudah. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, dan sebelum mulai, seperti biasa, saya mau kasih pantun dulu, boleh? Coba, Boleh. Saja, di-unmute saja kita, saya mau suaranya Bapak Ibu semuanya di sini ya. Ubah besi menjadi baja ya. Biasa jawabnya cakep. Yuk, rame-rame ya. Ubah besi menjadi baja. Cakep. Cakep. Baja dipasang di dalam goa. Cakep. Sepanjang minggu kita giat Cakep. Mari kita tenangkan jiwa dengan kajian bersama. Mbak Andi. Alhamdulillah ya, terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah on cam nih ya, yang juga sudah menjawab tadi ya, ada nggak apa-apa. Ada Pak Budi Susanto dari Medan ya, ada Ibu Haja Asna ya. Ini sepertinya saya baru lihat nih Ibu ya on cam ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah selamat bergabung Bunda Asna dan juga ada Ibu Lukiana Zahra, Mbak Zahra nih ya. Apa kabar? Alhamdulillah juga ikut bergabung. Lalu ada Bunda Nurkaya dari Tarakan, Alhamdulillah ya. Bunda Normawati, Bunda Eni dari Bandung juga nih selalu rajin ya. Ada Ibu Supriyati Mardiana juga nama-namanya saya mungkin baru lihat di ini ya, baru lihat on-cam ya. Atau mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya kalau saya agak-agak nggak ingat karena kadang-kadang nama mirip ya, jadi berusaha mengingat-ingat nih Ibu atau Bapak yang mana ya. Ada juga tadi ada Pak Imam. Oh, Pak Imam saya baru mau nyebut Pak Imam sudah off-cam ya. Bergabung ya Pak Imam, ada para Zambir ya, dan juga Bapak Ibu sahabat semuanya yang sudah hadir di sini karena pagi-pagi ya maklum sekali apalagi kalau yang kita ya para wanita pagi-pagi masih sambil nyiapin sarapan anak segala macam. Selalu siap membersamai di kajian kita Spiritual Journey Sabtu pagi ini. Dan juga teman-teman ya mohon izin untuk Zoom-nya, kapasitas Zoom-nya kebetulan maksimal masih 100 karena sepertinya 2 minggu ke depan kami perlu libur lagi dulu. Kebetulan Pak Farid dan saya ada kegiatan, jadi belum saya perpanjang ini mohon izin Bapak Ibu, tapi jangan khawatir kalau tidak bisa masuk lagi ke dalam Zoom meeting, maka silakan Bapak Ibu langsung meluncur ya ke live streamingnya Facebook Pradita Channel ya, sudah saya sharekan juga di grup Pradita Channel ya. Dan mungkin ada yang baru bergabung kan saya dengan Anggi Pradita, inisiator dari Pradita Channel. Di sini wadah yang kami buat lebih untuk saling berbagi manfaat ya tentunya, dan juga khususnya sebenarnya lebih untuk selalu mereminder saya gitu ya supaya seimbang ya antara dunia dan akhirat, antara pekerjaan rutinitas dan juga
kita harus masuk kembali tadi ya ke gua ilmu Allah supaya hati terus ditenangkan, ya emosi terus distabilkan, ya iman juga jangan sampai turun ya. Jadi naik turun kita naikkan lagi gitu ya, karena ya namanya kita manusia pasti banyak ujiannya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini Allah senantiasa bimbing kita, jaga kita selalu untuk selalu dalam ketaatan kepadanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat bergabung juga di sini sudah ada Mbak Yuli dan juga Pak Nuryanto ya. Alhamdulillah Pak Nuryanto juga semangat sekali nih bergabung ya. Baik, nah di Preta Channel dan khususnya di kajian kita Sabtu pagi Saturday Morning Talk yaitu dengan tema Spiritual Journey Series, kebetulan memang selama ini diajak ya belajar bersama dengan Pak Farid Auladi ini ya, narasumber kita yang mana beliau juga seorang certified trainer, certified coach, dan saat ini masih aktif bekerja di salah satu perusahaan multinasional di perkebunan sawit ya. Dan tentunya di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk menggali ilmu Allah gitu ya, dan juga merangkumnya sehingga mudah kita pahami bersama. Jadi mudah-mudahan dari sini kita semuanya diberikan kemudahan dalam memahami nanti materi-materi yang disampaikan oleh Pak Farid, dan juga tentunya ini akan menjadi bekal amal jariah buat Pak Farid ya, dan juga ibu semuanya yang kita sama-sama menjadi wasilah kebaikannya. Jadi karena temanya kali ini adalah tema sholat, Bapak Ibu, dan ini adalah pertemuan ketiga tentang sholat ya. Jadi ada 2 kajian sebelumnya. Apabila ada yang baru bergabung dan ingin mengikuti kajian sebelumnya, nah ini silahkan meluncur saja ke Facebooknya Preta Channel ya. Jadi ada rekaman kajian-kajiannya karena kita selalu live streaming. Dan mudah-mudahan dari sini nih kalau punya keluarga, sahabat yang perlu nih kita belajar di reminder lagi tentang sholat, nah langsung di forward saja ya link kajiannya. Mudah-mudahan dari sini menjadi hidayah untuk bisa kita kualitas ibadahnya supaya tentunya Allah semakin ridho kepada kita semuanya. Dan di sini nanti di awal saya Pak Farid akan membuka dengan doa, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya Bapak Ibu. Dan nanti baru sekitar jam 6:30 kita akan masuk materi hari ini, yaitu terkait dengan ada apa dalam sholat bagian kedua. Jadi masih kelanjutan dari kajian sebelumnya ya. Dan apabila ada pertanyaan Bapak Ibu silakan tuliskan saja di kolom chat Zoom ataupun di chat Facebook ya, ataupun japri ke saya, dan nanti akan kita bahas di pekan berikutnya insya Allah ya, pada saat kita melakukan kajian kembali, karena memang kita tidak membuka live tanya jawab ya, karena terkait dengan waktu juga. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semuanya ya, ini luar biasa nih yang sudah menuliskan di kolom chat ya, sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Silakan Bapak Ibu yang mau share link Zoom-nya atau yang di Facebook ya, terima kasih juga sudah bergabung. Silakan bisa di-share ke wall-nya ya, mudah-mudahan jadi sarana wasilah kebaikan sama-sama ya. Baik, ini wow, sudah baik sekali ya yang menulis kolom chatnya, salamnya dan sapanya. Masya Allah, ini ada Coach Nana dari Treasure Bay Bintan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Nana dari Treasure Bay Bintan turut menyimak. Semoga seluruh yang hadir di kajian ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta amanah. Amin, amin. Alamin. Terima kasih nih Coach Nana. Lalu juga ada Mas Andika ya, yang jam 5 berapa Mas Andika sedang ngetokin pintu Zoom ya, luar biasa nih milenial kita, semangat sekali. Saya Andika Hanafian Atmam hadir lagi untuk ada apa di dalam sholat loh, luar biasa ya Mas Andika, terima kasih. Lalu juga ada Pak Asep, Assalamualaikum, siap melanjutkan pelajaran, terima kasih Pak Asep ya, luar biasa nih. Ada Mbak Zahra juga ya, ada Pak Budi Susanto, Pak Arif Fatullah. Izin ya saya singkat ya, Pak Ibu Nur Hayati dari Timika nih tadi ya, Bu Nur Hayati Abidin, Masya Allah. Kemudian ada Pak Farid Auladi tentunya ya, mendoakan buat kita semuanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita ya. Lalu ada nih Mbak Zahra, Bunda Lina Herwantita ya, Alhamdulillah. Bu Zunda Zuraida dari Pangkalan Kerinci juga nih tadi ya, jam 5-an ya, sedang ngetok pintu, luar biasa. Ada Pak Bira, Alhamdulillah dari Kuala Lumpur nih, timnya Pak Farid ya dari kantor HQ ya, luar biasa. Terima kasih Pak Bira, selalu rutin membersamai juga ya. Lalu juga ada Bunda Mariam dari Tangerang, ada Bunda Heni Sudarto nih, biasanya Kopdar ya, nonton bareng Kopdar di Situ Bondo, luar biasa, terima kasih. Ada Kang Yudhistira dari Garut,
Garut, ada Pak Razambir, ada Bunda Sri Enowati, ya. Kemudian Pak Marwanto, Bu Normawati, ya. Lalu juga ada Mbak Yuli. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, Ayah Bunda semua. Mohon izin menyimak sambil perjalanan mengantar Ananda ke PKR Depok. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Selamat ya Mbak Yuli masuk di pesantren Khairul Rozikin Depok dari Ustaz Nasrullah ya. Alhamdulillah, luar biasa nih. Mudah-mudahan lancar betah Anandanya di pondok dan bisa menuntut ilmu sesuai harapan. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu ada juga Bunda Wasni, ya Alhamdulillah kemarin ketemu ya Bunda kita di Mabit ya. Alhamdulillah ya sudah bergabung juga. Lalu ada Bunda Vera, nggak apa-apa Bunda Vera off cam ya. Kemudian ada Bunda Bungawati ya. Ada Bunda Anggi Rahman, wah namanya sama nih ya. Izin baru sekali ini bergabung, selamat bergabung ya Mbak Anggi atau Bunda Anggi nih ya. Lalu ada Bunda Rita juga baru bergabung, Masya Allah. Terima kasih ya, selamat datang bagi teman-teman. Ada Bunda Supriyati Mardiana tadi ya, Bunda Eni, Bunda Nurkaya Tarakan, oh ini yang Tarakan ya. Bunda Nurkaya, oh tadi Bunda Nurhayat yang Timika, saya suka kebalik-balik nih. Maaf ya. Bunda Siti Mariam juga ya, nih ada yang dari Siti Mariamnya, ada yang dari Ciledug dan ada yang dari Wonogiri nih ya. Kemudian Pak Nuryanto Jau dan Ibu Lelisa ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dan juga mudah-mudahan tadi doa-doa yang Bapak Ibu tuliskan, yang panjatkan di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabah buat kita semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, yang di Facebook nanti spesial dibacakan sama Pak Farid ya. Terima kasih teman-teman yang juga sudah langsung meluncur bergabung di Facebook. Baik nih Pak Farid, apa kabar? Baik Mbak, Alhamdulillah selalu sehat, selalu sangat baik dan sangat sehat Mbak. Baik, Alhamdulillah. Ini saya malah dapat kabar kemarin dari Pak Denny ya, Mbak Anggi udah tahu belum Pak Farid udah jadi kakek? Nah, saya malah nggak dikasih tahu ya Pak Farid nih ya. Selamat ya Pak Farid ya untuk kelahiran cucu pertama ya Pak Farid ya. Iya, Sama Alhamdulillah. laki-laki ya Pak ya. Iya. Laki-laki ya Pak ya. Baik, mudah-mudahan cucunya nih menjadi anak yang soleh tentunya ya dan juga semakin membawa kebahagiaan di keluarga besarnya Pak Farid ya dan juga Amin. amin ya rabbal alamin. Cucung nih kalau orang Lampung bilangnya cucung ya. Baik Pak Farid, kita siap mulai kajian pagi hari ini Pak Farid. Oh, gini. Ya Pak Farid ya, mudah-mudahan saya selalu nih Pak Farid karena kesibukannya luar biasa ya. Pulang dari luar kota, nanti kajian, besoknya berangkat lagi. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya Pak Farid ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semuanya, yuk kita mulai sama-sama dengan tentunya Pak Farid akan buat kita semua kepada Pak Farid di Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan tidak berbilang, kebahagiaan yang berbatas langit, kenyamanan, ketenangan di dalam menghadapi kehidupan ini, kehidupan yang sesungguhnya sangat sederhana, kehidupan yang sesungguhnya sangat mudah untuk kita jalani, tetapi kadang-kadang karena kita tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya, terasa tidak begitu mudah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang begitu terang, jalan yang begitu jelas, petunjuk yang begitu terang benderang kepada kita, sehingga kita memudahkan untuk bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita berpikir, dan sebagainya. Salawat serta salam juga senantiasa disanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman yang tidak pernah berhenti untuk meminta, berhenti untuk berharap, berhenti untuk berdoa,
Semoga Allah mengizinkan Rasulullah nanti kelak di yaumil akhir memberikan syafaatnya kepada kita. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara kita di pagi hari ini seperti biasa dengan pembacaan doa. Kita berharap, memohon, meminta kepada Allah, hanya berserah diri kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakanlah dan muliakanlah kehidupan mereka, ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa untuk sesiapapun atau termasuk diri kita barangkali yang pada hari ini, pada kesempatan ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, nikmat yang sesungguhnya sedang menegur kita barangkali untuk supaya kita kembali kepada jalan Allah, nikmat yang sesungguhnya memberikan kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, ada satu pertanyaan dan satu testimoni sebetulnya. Mari kita bahas sebentar sebelum kita mulai acara inti kita. Yang pertama dari Ibu Tia Ambarsari, ya, alhamdulillah sama seperti kisah mama aku. Oh, ini adalah cerita tentang seseorang yang sudah pasrah kepada Allah, ya. Alhamdulillah sama seperti kisah mama aku kemarin tidak sehat, ya, kejang-kejang. Aku ikhlas kalau mama sembuh atau tidak sembuh. Aku banyak pasrah, aku ikuti semua ilmu magnet rezeki. Beliau kebetulan adalah salah seorang anggota dari komunitas MR. Dan ajaibnya, mama sembuh lagi tanpa stroke. Sekarang seharusnya berobat jalan selama 3 tahun, tetapi mama tidak mau. Mama maunya pasrah saja dengan Allah, dan luar biasanya sekarang masih bisa jagain anak-anak aku kalau aku lagi nganterin barang pesanan. Dokter pun bilang ajaib, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ya. Sebetulnya kalau kita sudah yakin 100% terhadap kekuasaan Allah, hidup ini tuh akan terasa begitu mudah, ya. Hidup ini terasa begitu mudah kalau kita sudah yakin 100%. Tetapi persoalannya adalah bagaimana hati ini bisa tegak lurus hanya kepada Allah. Ini adalah satu persoalan dalam kehidupan kita. Allah itu berikan berbagai macam cara, alternatif, solusi, macam-macam berikan kepada kita.
Seharusnya itu membuat kita 100% yakin tegak lurus kepada Allah. Tetapi persoalannya adalah bagaimana hati kita itu bisa betul-betul 100%. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, semuanya ini mestinya berawal sejak kita berada di kandungan orang tua. Sejak kita sebelum lahir pun sebetulnya proses untuk memberikan keyakinan kepada Allah 100% hanya kepada Allah itu sudah harus dimulai. Lalu pendidikan selama balita, lalu pendidikan selama remaja gitu ya. Nah, kalau kita bisa melewati fase yang seperti itu, maka akan lebih mudah saat dewasa. Hidup dalam berbagai tantangan. Ini persoalan yang tidak mudah, tetapi sebetulnya ada. Ya, bagaimana kehidupan kita itu setelah dewasa ini itu akan sangat dipengaruhi oleh apa itu namanya, oleh pendidikan kita pada saat kecil, pendidikan kita pada saat balita, pendidikan kita pada saat remaja. Ada satu cerita ini teman anak teman saya gitu, anak teman saya. Jadi pada saat anaknya ini lulus SMA, dia berniat untuk menyekolahkan si anak ini ke luar negeri gitu ya, ngambil kuliah S1-nya tuh di luar negeri. Tetapi sang ibunya mengatakan tidak usah. Kalau kamu nanti mau sekolah ke luar negeri itu nanti untuk S2-nya atau S3 saja. Kalau S1 ini ya sudah kita menggunakan sekolah yang ada di dalam negeri saja. Jadi tidak diizinkan orang tua. Nah, singkat cerita pada saat kuliah S2 di Eropa kebetulannya kalau nggak salah di Belanda gitu kan. Apa yang terjadi dengan si anak ini ya? Dulu kalau sederhananya begini, dulu ketika dia mau masuk rumah itu selalu mengucapkan salam sebagai seorang muslim yang baik, assalamualaikum gitu kan. Tetapi selepas ambil kuliah S2 di Eropa, pulang ke Indonesia, masuk rumah aja tidak mengucapkan salam. Ini gambaran sederhana yang diceritakan oleh teman saya pada saat itu. Bagaimana lingkungan itu akan sangat berpengaruh, ya, akan sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap kehidupan kita. Nah, ini satu proses yang krusial, satu proses yang sangat penting. Kalau kita berharap bahwa satu ketika ajal menjemput itu kita dalam keadaan husnul khotimah, jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Saya pernah baca juga di salah satu cerita sejarah ya. Kalau angkatan saya barangkali pernah mendengar atau pernah belajar tentang G30 SPKI ya, pemberontakan PKI tahun 65. Itu ada seorang tokoh yang terkenal, pimpinan PKI itu namanya DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Bapak Ibu tahu tidak? Pada saat dia kecil, konon dilahirkan di daerah Bangka Belitung sana, dia itu anak seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama di daerah sana. Kemudian Aidit ini juga adalah seorang yang menghafal Al-Quran, ngaji di pesantren, sholatnya begitu rajin. Tetapi kenapa pada saat meninggal, saat matinya ditembak gara-gara pemberontakan PKI, dan beliau adalah orang yang sangat kental dengan ajaran komunisme. Orang yang sangat kental dengan ajaran Nasakom pada saat itu. Belajar langsung ke Rusia, ke Uni Soviet saat itu belajar langsung ke Cina. Bapak Ibu, kita mesti jaga diri kita, mesti jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita. Bagaimana menjaga psikologis mereka, bagaimana menjaga keimanan. Ini memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan seperti itu. Nah, bagi kita yang sudah kadung dewasa seperti sekarang ini ya, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita, bagaimana supaya kita 100% tegak lurus hanya kepada Allah, yuk perbanyak belajar, yuk perbanyak ikut majelis taklim, perbanyak ikut kajian, perbaiki ibadah semaksimal mungkin, perbaiki ibadah semaksimal mungkin. Lalu yang ketiga, yuk kita punya kesadaran dari awal. Sadar bahwa hidup kita itu hanya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada makhluk, bergantung kepada sesama manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Yuk, miliki kesadaran seperti ini dari awal. Tidak perlu kena musibah dulu baru kita sadar, ya. Tidak perlu kena musibah dulu baru kita sadar. Tidak perlu kita mengatakan bahwa penjara itu enak setelah kita masuk penjara. Tidak perlu.
Cukup belajar dari orang lain, cukup belajar dari pengalaman orang lain, cukup belajar dari pelajaran yang dialami oleh orang lain. Toh sebetulnya kan yang tukang telur, tukang jualan telur kan tidak mesti harus bertelur gitu kan. Orang botak pun juga boleh jualan obat untuk penumbuh rambut gitu ya. Ini ilustrasi yang sederhananya seperti itu. Kenapa? Karena semakin ke sini lingkungan kita ya, kemudian kontaminasi dari lingkungan terhadap kehidupan kita itu tidak mudah, ya tidak mudah. Baik, kemudian yang kedua dari Ibu Yuki Yuli, di saat mendapat persoalan, Allah menunggu kita untuk diselesaikan olehnya. Tinggal mengadu saja, tapi nggak mudah Pak Farid. Sama aja ya. Sama seperti di atas sana bahwa Allah itu memberikan persoalan pasti dengan solusinya. Sama seperti ketika kita mau ujian akhir semester, ujian masuk perguruan tinggi, ujian masuk SMA, dan sebagainya. Yang memberikan soal itu adalah guru atau panitia, yang punya jawaban juga pasti guru atau panitia penerimaan murid baru itu. Sama dengan kehidupan kita. Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan persoalan hidup, dan pasti Allah juga yang memiliki lembar jawabannya, memiliki jawaban dari apa? Dari persoalan yang diberikan kepada kita. Ya memang tidak mudah. Mau mengadu langsung kepada Allah itu nggak mudah gitu kan. Hati ini ya macam-macam ya. Kalau mudah hadiahnya ya piring cantik, karena tidak mudah maka hadiahnya surga. Baik surga di dunia maupun surga yang kelak di akhirat. Kenapa tidak mudah? Karena biasanya kita dibiasakan berhubungan dengan sesuatu yang berwujud, yang kelihatan oleh mata. Biasanya kita hidup itu mengandalkan logika berpikir manusia, menggunakan matematika manusia, bukan matematika Allah, bukan sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Sedangkan Allah itu tidak terlihat oleh mata langsung, hanya mata batin yang bisa melihat wujud tanda petik Allah yang sesungguhnya. Mata batin terkait dengan keimanan, terkait dengan kebersihan hati. Saat hati kita terkontaminasi oleh urusan duniawi, maka tidak mudah untuk tegak lurus menuju Allah. Lalu bagaimana caranya? Balik yang tadi, yuk perbanyak kita belajar, perbanyak ikut majelis taklim, perbanyak ikut kajian, perbaiki ibadah kita semaksimal mungkin, belajar dari pengalaman hidup orang lain. Tidak perlu kita kena musibah terlebih dahulu baru sadar. Cukup orang lain barangkali, dan cukup kita belajar dari apa yang dialami oleh orang lain tersebut. Itu sementara Mbak Anggi seperti biasa, mohon waktu 30 detik untuk saya break ya. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid untuk jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan sebelumnya. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Farid, benar sekali. Makanya banyak ada orang yang bilang bagaimana lingkungan itu penting ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin membentuk lingkungan, ingin kita punya goal, cita-cita ingin menjadi siapa gitu ya. Nah, itu kita kan harus mencari lingkungan, role model, sahabat, teman yang memang mempunyai kualitas lebih dari kita dan sesuai dengan goal kita. Nah, makanya lingkungan itu akan menjadi membentuk diri kita. Oleh karena itu tadi apalagi generasi sekarang ya yang luar biasa tantangannya ya, dari disrupsi di teknologi, lingkungan dan segala macam, maka kita sebagai seorang tua juga mesti lebih paham juga ya dengan dunianya mereka supaya kita bisa nyambung gitu dan bisa terus menjaga lingkungan mereka. Dan pernah juga kejadian ya Bapak Ibu semuanya, di mana teman saya juga seperti itu ya, SMP-nya Rohis ya, taat sekali. Tapi begitu kuliah masuk di salah satu universitas Chinese lah gitu ya, di Karawaci gitu kan ya, akhirnya malah jauh dari agama. Nah, jadi ternyata bagaimana lingkungan itu begitu bisa berpengaruh ya, apalagi terkait dengan keimanan, godaannya kita saja sudah di lingkungan yang soleh-soleh aja, godaannya masih luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kalau misalnya ternyata lingkungannya tidak tepat, itu mudah sekali. Karena di lingkungan yang tidak positif ya, atau negatif nih kalau teman-teman yang belum tahu disiplin kata gitu ya, itu hal yang negatif akan lebih mudah mempengaruhi dibandingkan hal yang positifnya. Makanya kita perlu untuk menjaga lingkungan diri kita maupun keluarga kita agar selalu senantiasa positif dan sesuai dengan nilai-nilai yang kita tanamkan ya di dalam keluarga.
Ya, alhamdulillah Pak Farid tadi jadi mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di Allah lindungi, Allah jaga keluarga kita selalu dalam lingkungan yang dalam ketaatan kepada Allah ya. Baik, alhamdulillah. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti silakan boleh langsung tuliskan saya di kolom chatnya. Dan alhamdulillah di Facebooknya sudah sekitar 765 orang ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya 765 orang di Facebook. Saya membersamai meskipun nggak bisa interaksi langsung, tapi tetap kita ruhnya satu sama terhubung ya, membersamai di sini di kajian ini. Nanti Pak Farid akan menyapanya nih teman-teman di Facebook. Terima kasih banyak nih sudah ikut bergabung. Oke, baik kalau gitu kita akan lanjutkan tema hari ini yaitu ada apa dalam sholat. Setelah sebelumnya Pak Farid di sesi sebelumnya ya, kita jadi baru sadar, baru tahu, baru mungkin ada teman-teman yang sudah tahu ya, diingatkan kembali bagaimana ternyata peran penting dan keutamaan sholat itu menjadi alat sarana komunikasi kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah gitu ya, dan ini menjadi pengingat kita dan mudah-mudahan dari sini kita ibadahnya jadi bisa lebih ibadah dengan hati dan jiwa gitu ya, nggak hanya jiwa dan raganya, tangan dan kaki, tapi ternyata juga hati dan jiwa ini supaya terkoneksi benar-benar kita bisa berkomunikasi dengan Allah, karena ternyata sholat itu menjadi sarana komunikasi yang luar biasa dengan Allah. Dan kemarin baru sebagian saja, secuplik saja yang sudah Pak Farid jelaskan, dan kali ini Pak Farid akan lebih melengkapi lagi nih penjelasan terkait dengan ada apa dalam sholat ya. Silakan disiapkan catatannya, meskipun nanti insya Allah kita akan bagikan materinya, tapi silakan dituliskan catatannya karena setiap tulisan Bapak Ibu semuanya itu juga bernilai pahala ya, karena kita di majelis ilmu. Baik, kalau gitu Pak Farid, ya, kita lanjutkan saja dengan materi kelanjutan ya. Pekan lalu ada apa dalam sholat? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya. Oke, sekejap. Sudah muncul? Sudah Pak, tinggal di slide. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, boleh minta izin setengah menit saja untuk menyapa teman-teman yang ada di Facebook ya. Ada Ibu Iswarnita, Ibu Lela, Ibu Anite, Ibu Derina Karningsih, Ibu Istiqomah, ada Ibu Lela, Ibu Istiqomah, Ibu Lidiana Aryani Ahmad, Ibu Siti Nur Samsiah, Ibu Elis Nadifah, kemudian Pak Suisrianto, Ibu Usri Unik, Ibu Heri, Pak Heri apa Ibu? Ibu Heri Susilawati, Ibu Ririn, Ibu Ekowati, Ibu Imas, Ibu Alvis SBMR ya, Pak Sumartono, Ibu Wining Suprapti, Masya Allah, Triani Utami, Sakinah Putri, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita dan memberkahi semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, di minggu lalu, di minggu lepas kita membahas terkait dengan ada apa dalam sholat di bagian yang pertama. Waktu itu kita baru sampai di ayat yang kedua di surat Al-Fatihah gitu ya. Mengingatkan kembali, sekedar mengingatkan kepada kita mengapa kita perlu sholat, mengapa sholat itu begitu penting dalam kehidupan kita, mengapa sholat itu begitu strategis dalam menentukan kehidupan kita, mengapa sholat menjadi pondasi dari kehidupan kita, mengapa sholat menentukan selamat atau tidak di dunia apalagi di akhirat. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya, sebagai penolong kita. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa Allah mengatakan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong? Kita sudah bahas di minggu lalu. Kenapa Allah katakan selesaikan urusanmu dengan sholat. Ya. Ada apa di dalam sholat? Nah, itu yang kita bahas di minggu lalu. Lalu kita sudah masuk waktu itu sampai ke Al-Fatihah, ya, di mana dalam satu hadis dikatakan bahwa Allah telah membagi surat Al-Fatihah di antaraku dan hambaku. Sebagian surat itu untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku. Dan bagi hambaku, aku mengabulkan segala yang dia minta. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa sholat mesti jadi penolong kehidupan kita? Karena salah satunya di dalam sholat itu adalah adanya surat Al-Fatihah.
adanya surat Fatihah ini Allah mengatakan ya Allah telah membagi dua Al-Fatihah, satu untukku, satu untuk hambaku. Dan bagi hambaku aku mengabulkan segala yang dia minta ya. Minggu lalu sudah kita bahas ketika kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada saat itu Allah langsung menjawab, hambaku memulai menyebut dengan asmaku dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, baru membaca basmalah saja Allah itu sudah mengatakan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusan kita makhluknya dan memberkahi keadaannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Baru basmalah saja Allah sudah mengatakan bahwa Allah yang akan menyempurnakan dan memberkahi semua yang terjadi pada kehidupan kita. Lalu ketika Allah mengatakan, lalu ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah mengatakan hambaku memujiku dan ia sudah mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang berada pada dirinya berasal dari sisiku dan semua petaka yang aku hindarkan daripadanya itu juga berasal dariku, ya. Maka atas limpahan rahmatku aku bersaksi pada kalian akan melipat gandakan padanya nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat serta menghindarkan dirinya dari petaka akhirat sebagaimana aku menghindarkan darinya petaka dunia. Baru alhamdulillahirabbil alamin sudah begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Melipat gandakan nikmat dunia, melipat gandakan nikmat akhirat. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan, wahai para manusia? Ketika Allah sudah mengatakan seperti itu. Lalu Allah juga menghindarkan diri kita dari petaka akhirat, petaka dunia juga. Lalu kurang apa? Tidak heran kalau Allah mengatakan bahwa ya selesaikan persoalanmu, persoalan hidupmu sebesar apapun selesaikan dengan sholat. Karena di dalam sholat ini salah satunya ada suratul Fatihah yang Allah jelaskan seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita lanjutkan ya kajian di minggu lalu dengan minggu sekarang. Lalu pada saat kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, hambaku bersaksi kepadaku bahwa aku zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan aku bersaksi pada kalian. Aku akan menyempurnakan nikmatku menjadi miliknya. Dan aku akan menganugerahkan pemberianku sebagai kesempurnaannya. Allahu Akbar. Masih putus asa dengan segala persoalan hidup? Masih kita berkeluh kesahkah dengan semua persoalan yang ada dalam kehidupan kita? Padahal Allah yang berjanji, Allah yang mengatakan akan menyempurnakan nikmatku menjadi miliknya. Dikasih ke kita gitu loh, menjadi milik kita sepenuhnya. Dan aku akan menganugerahkan pemberianku sebagai kesempurnaan. Allah menyempurnakan hidup kita. Allah menyempurnakan pemberian yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita baca yang seperti ini, lalu apakah kita masih punya perasaan tidak yakin dengan kehidupan kita di masa yang akan datang? Apakah kita tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi solusi? Apakah kita tidak yakin bahwa semua persoalan kita akan diselesaikan oleh Allah kalau kita kembali kepada Allah? Kalau kita meminta kepada Allah, kalau kita memohon pertolongan kepada Allah. Caranya apa? Wasta'inu bis-shabri was-shalah, dengan sholat. Ada Al-Fatihah, ada janji Allah yang akan diberikan kepada kita. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah menjawab, aku bersaksi pada kalian sebagaimana ia mengetahui bahwa aku sebagai penguasa hari kemudian. Maka aku memudahkan kelak di hari kiamat atas hisabnya.
dan aku mengabulkan seluruh kebajikan-kebajikannya, dan aku memaafkan seluruh perbuatan salahnya selama ia beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Saya kalau pada saat saya mempelajari makna kandungan dari Al-Fatihah ini benar-benar merinding ya. Betapa Allah itu maha pengasih, betapa Allah maha penyayang, betapa Allah itu maha baik, betapa Allah itu maha segala-galanya, sesuai dengan janji Allah bahwa Allah yang berikan persoalan dan Allah juga yang punya jawabannya. Inilah bukti, inilah fakta yang menyampaikan, yang mengatakan kepada kita bahwa Allah itu pasti dengan janjinya. Pasti dengan janjinya. Kenapa wasta'inu bisobri wasolah? Kenapa kita mesti menyelesaikan persoalan hidup dengan sholat? Karena ada doa-doa, ada suratul Fatihah yang dimana di dalamnya itu sebetulnya adalah dialog kita dengan Allah. Komunikasi langsung kita dengan Allah, dan Allah langsung jawab pada saat kita membaca suratul Fatihah ini. Kurang apa lagi? Mau minta apa lagi? Mau seperti apa lagi? Mau bagaimana lagi? Persoalan sebesar apapun selesai dengan sholat. Persoalan sepelik apapun selesai dengan sholat. Persoalan yang menyakitkan apapun selesai dengan sholat. Kenapa? Ada apa dalam sholat? Salah satunya adalah adanya suratul Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Allah menjawab, benar hambaku, hanya kepadaku ia menyembah. Aku bersaksi pada kalian. Ya, sungguh aku akan memberi pahala atas ibadahnya dengan satu pahala yang dapat menutupi seluruh amal perbuatan salahnya dalam beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Memberi pahala atas ibadahnya dengan satu pahala yang dapat menutupi seluruh amal perbuatan salahnya dalam beribadah kepadaku. Bapak, Ibu, hadirin, kakak, adik, rahimakumullah. Kenapa kita tidak segera bertobat? Kenapa kita tidak segera meminta ampun supaya perisai rezeki kita itu terlepas? Bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari atau ikut dalam komunitas magnet rezeki, sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada kita seperti air hujan yang begitu lebat. Mestinya, kalau hujan lebat dan kita berada di satu tempat yang tidak ada penghalang antara kita dengan air hujan, mestinya ketika hujan lebat itu, maka kita akan basah kuyup. Basah sebasah-basahnya, kuyup sekuyup-kuyupnya. Tetapi karena kita berlindung di balik payung misalnya, ketika kita berlindung di bawah satu bangunan misalnya, atau kita menggunakan jas hujan misalnya, maka air hujan itu tidak membasahi seluruh tubuh kita. Kenapa? Karena ada penghalang, ada perisai. Demikian juga dengan rezeki. Allah itu memberikan rezeki kepada kita seperti air hujan. Mestinya kita itu kaya raya. Mestinya kita itu punya harta, punya materi yang melimpah ruah dan semoga berkah. Tetapi kenapa kita tidak punya itu? Karena ada perisai. Ada sesuatu yang menghalangi datangnya rezeki kita kepada diri kita. Apa itu perisai? Dosa. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama manusia, itu menjadi perisai rezeki yang seharusnya datang untuk diri kita. Nah, dalam Al-Fatihah ada satu ayat mengatakan iyyaka na'budu. Allah mengatakan aku akan memberi pahala atas ibadahnya dengan satu pahala yang dapat menutupi seluruh amal perbuatan salahnya dalam beribadah kepadaku. Bapak, Ibu, hadirin, kakak, adik, rahimakumullah.
Kalau dengan membaca Al-Fatihah, kalau dengan melakukan sholat, lalu Allah memberikan pahala menutupi seluruh amal perbuatan salah kita, memberikan pahala yang nilainya bisa menutupi seluruh dosa kita, itu maknanya perisai rezeki kita dibuka oleh Allah, maka rezeki akan melimpah ruah datang kepada diri kita. Masih belum yakin, wasta'inu bisobri wassalah, masih belum percaya bahwa sholat itu adalah solusi dari segala persoalan hidup kita, yuk kita pelajari Al-Fatihah lebih lanjut. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Lalu Allah menjawab, benar hambaku, hanya kepadaku ia meminta pertolongan, dan kepadaku ia berlindung. Aku bersaksi pada kalian, sungguh aku akan menolongnya di dalam urusannya, dan memudahkan dalam kesulitannya, dan aku akan menolongnya ketika ia berada di hari yang mencekam. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak, adik, rahimakumullah. Mau kita membandingkan kasih sayang Allah kepada manusia dengan kasih sayang manusia kepada manusia? Apakah orang-orang atau manusia yang selama ini kita hormati, selama ini kita patuhi, pecah gesang derek jenengan, hidup mati ikut Anda misalnya kan, pasrah bongkokan kepada seseorang, apakah dia berani menjamin bahwa dia akan menolong kita dalam urusan kita? Beranikah dia menjamin bahwa dia akan memudahkan setiap kesulitan kita? Dan beranikah dia menjamin bahwa dia akan menolong ketika kita berada di hari yang mencekam, yaumil qiyamah? Berani nggak memberikan jaminan seperti itu? Silahkan katakan, ada nggak yang berani memberikan jaminan seperti itu? Bapak Ibu, Mbak Anggi, boleh dibuka juga. Ada yang mau menggunakan share Zoom? Ada yang mau open mic juga silakan. Pertanyaan saya adalah, ada nggak sesama manusia yang berani memberikan jaminan seperti dalam kalimat wa iyyaka nasta'in, bahwa Allah akan menolong kita? Ya, bahwa Allah akan menolong kita, memudahkan kita, menolong kita pada saat berada di hari yang mencekam. Ada tidak? Pejabatkah, presidenkah, menterikah, ustadzkah, kiaikah, atau siapapun itu, atau orang tua kita saja, beranikah memberikan pertolongan seperti ini? Ada? Nggak ada. Tidak ada? Coba ada yang berani nggak? Atau kita berani nggak jamin anak kita, cucu kita, dan sebagainya? Tetangga kita, ada nggak yang berani seperti itu? Enggak. Ada yang berani? Nggak ada. Tidak ada. Kalau ternyata tidak ada, kenapa kita masih bergantung pada manusia? Kita tahu tidak ada satu makhluk pun di atas permukaan bumi yang akan menjamin kita. Kenapa kita masih bergantung sama manusia? Kenapa kita masih bergantung kepada sesama makhluk? Kenapa kita tidak alihkan gantungan kita? Gantungan kita. Ya, Rasulullah ya. Tentu kalau Rasulullah pasti ya. Rasulullah adalah manusia yang paling istimewa, kekasih Allah. Satu-satunya manusia, makhluk di muka bumi ini yang mendapatkan privilege, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah dan memberikan syafaatnya kepada kita atas izin Allah seperti itu. Selain beliau tentu tidak akan ada. Kalau kita tahu tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun yang menjamin seperti jaminan Allah kepada kita dalam Al-Fatihah ini, lalu kenapa kita masih bergantung pada manusia? Lalu kenapa kita ketika kita mendapatkan persoalan hidup, kita mengemis-ngemis pada manusia? Meminta tolong kepada manusia. Meminta sesuatu kepada manusia, meminta perlindungan kepada
manusia. Padahal ada yang maha memberikan pertolongan. Ada yang maha memberikan kemudahan. Ada yang maha memudahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Makanya kenapa Allah sendiri yang menyuruh kita wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan atas segala persoalan hidupmu kepada Allah. Karena Allah yang akan menolong kita. Karena Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Karena Allah yang akan memudahkan setiap persoalan hidup kita. Seperti itu yang ada. Masih mau gelisah? Masih mau tidak tenang hatinya? Masih mau apa? Masih mau merasa tidak yakin bahwa hidup kita itu sangat mudah? Oke. Masih mau seperti itu? Muncul pertanyaan, banyak orang mengeluh, ya, banyak orang mengadu, saya kan sudah sholat, Pak. Saya kan sudah beribadah, Pak. Saya kan sudah juga membaca Al-Fatihah, Pak. Tapi kenapa persoalannya belum selesai-selesai juga? Kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Gitu. Ya, kenapa doa belum terjawab? Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Ada sesi khusus untuk itu. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah menjawab, semua permohonan hambaku akan kupenuhi, dan baginya segala yang dia minta. Dan aku pasti mengabulkan seluruh cita-citanya, dan aku lindungi dia dari segala yang dia takuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua permohonan hambaku, semua permohonan kita bakal dipenuhi oleh Allah. Kurang apa lagi? Mau minta dikasih rumah megah, rumah mewah, mobil mewah, minta sama Allah. Allah janji akan dipenuhi oleh Allah. Ya. Dan baginya segala yang dia minta dan aku pasti mengabulkan. Masya Allah. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Mau minta apa lagi? Masih mau gelisah dalam hidup? Masih mau berlindung kepada manusia, masih berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Berharap kepada Allah pasti dikabulkan. Kenapa? Pasti dikabulkan. Sederhana saja. Janji Allah pasti ditepati atau tidak. Pernahkah Allah berbohong? Pernahkah Allah mengingkari janji? Pernahkah Allah tidak pernah mendengar doa-doa kita? Hati-hati, pertanyaan terakhir ini jangan-jangan bisa terjadi dengan kita. Apa yang terjadi ketika Allah memalingkan muka dari kita? Apa yang terjadi ketika Allah tidak mau mendengar nama kita disebutnya? Apa yang terjadi ketika Allah tidak pernah mau mempedulikan kita lagi, walaupun Allah tidak seperti itu. Walaupun Allah sesungguhnya tidak mungkin melakukan seperti itu. Tetapi gara-gara kita sendiri yang hati kita, pikiran kita tidak terpaut dengan Allah, maka seolah-olah seperti Allah menjauhi kita. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah kita yang menjauhi Allah. Cerita saya tadi tentang seorang tokoh PKI di zamannya, Dipa Nusantara Aidit, ya, Aidit, nama kecilnya kalau tidak salah itu Ahmad Aidit kalau tidak salah ya, di dalam sejarah seperti itu. Itu adalah seorang santri, anak seorang kiai, anak seorang ulama di daerah kelahirannya, rajin, anak yang rajin, santri yang soleh, seseorang yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi gara-gara dia pergi ke Jakarta, mau belajar bisnis, sekolah bisnis, pada saat sekolah itu
bertemu dengan orang-orang yang beraliran kiri, bertemu dengan orang-orang yang beraliran komunis, belajar di situ dan dia jadi salah satu tokoh besar komunis, Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Matinya, Allahu Akbar, astagfirullah, jangan sampai terjadi dengan kita. Bisa jadi gara-gara seperti itu. Nah, bisa jadi gara-gara seperti itu. Sehingga apa? Hati kita itu untuk bergantung kepada Allah itu tidak mudah. Hati kita untuk terpaut dengan Allah itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada kontaminasi dari faktor-faktor eksternal. Makanya Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, yuk jadikan suratul Fatihah ini sebagai sesuatu yang tanda petik wajib untuk kita baca setiap saat. Minimal kalau kita sholat 5 waktunya, 17 rokaatnya kita jalankan, apalagi di awal waktu, apalagi bagi laki-laki itu berjamaah di masjid, berarti setiap hari minimal 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Berarti minimal 17 kali kita berkomunikasi dengan Allah. Minimal 17 kali kita berdialog dengan Allah. Percakapan kita dengan Allah menggunakan suratul Fatihah. Betapa agungnya surah ini, ya, sehingga apa? Setiap muslim itu wajib mengetahui kandungannya dan hakikatnya. Ini yang paling penting. Yuk kita jadikan suratul Fatihah sebagai bahasanya, jadikan jimat deh. Jadikan sesuatu yang selalu kita baca. Ketika kita punya persoalan, baca Al-Fatihah. Ketika kita minta satu pertolongan dari Allah, baca Al-Fatihah. Di luar sholat maksud saya ya. Sholat itulah minimal 17 kali dalam satu hari, satu malam. Tambah dong. Duhanya paling tidak 8 rakaat, berarti 8 kali. Tambah dong sholat rawatibnya. Kalau ada orang mengatakan 12 rakaat rawatib itu tambah jadi 12 kali kita juga membaca suratul Fatihah, tambah dong dengan tahajudnya 8 rakaat, 10 rakaat misalnya, tambah dong dengan taubatnya, tambah dong dengan sholat hajatnya, macam-macam. Bisa nggak kita lakukan? Paling tidak satu hari itu ada sekitar 40-50 rakaat. Gabungan sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kita membiasakan lisan kita, hati kita membaca suratul Fatihah, maka pada saat itu hati kita terhubung langsung dengan Allah. Saat itu hati kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Pada saat itu juga Allah langsung menjawab semua persoalan hidup kita. Lihat dari mulai basmalah sampai suratul Fatihah yang terakhir, isinya apa? Isinya apa? Isinya janji Allah pertolongan kepada kita. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, boleh saya berbagi? Saya juga mencoba membiasakan ini sehingga setiap kali saya punya hajat misalnya, contohlah setiap kali ada Saturday Morning Talk ini, saya selalu dawamkan. Ya Allah, saya membaca 100 kali Al-Fatihah untuk kelancaran acara kita. Insya Allah seperti itu. Kalau ada hajat yang lebih besar lagi, saya janji dengan Allah, ya Allah, saya baca 500 kali suratul Fatihah. Karena hamba ingin meminta pertolongan kepadamu. Ada satu hajat yang lebih besar lagi, saya biasanya membaca sampai 1000 kali suratul Fatihah. Tidak perlu sekaligus. Berapa kita mampu? Ya minimal setiap kali selesai sholat 5 waktu itu mungkin 10-20 kali. Lama-lama kan begitu mudah. Lama-lama hati kita, mulut kita, lidah kita terbiasa dengan suratul Fatihah. Lama-lama berarti hati kita akan terpaut dengan Allah. Dan itulah yang memudahkan seluruh urusan kita. Itulah yang memudahkan seluruh urusan kita. Kalau kita sudah paham tentang makna Al-Fatihah, lalu apa lagi yang membuat kita tidak berani menghadapi kehidupan ini? Lalu masih bergantung pada manusia. Lalu kenapa kita tidak mendekat kepada Allah? Lewat apa? Lewat sholat. Ditambah lagi
lewat pembacaan Al-Fatihah di luar sholat. Kenapa kita masih percaya dengan dukun? Kenapa kita masih percaya dengan paranormal? Kenapa kita masih percaya dengan orang pintar? Kalau kita bertemu, mendekat kepada orang pintar, berarti kita adalah orang yang tidak pintar. Kenapa? Karena kita merasa yakin bahwa ada manusia lain yang lebih pintar dari kita. Kan seperti itu. Kenapa kita tidak langsung saja kepada Allah? Kenapa kita tidak direct akses kepada Allah? Allah buka pintunya. Kapan? Setiap detik. Bukankah Allah tidak pernah tidur? Bukankah Allah tidak pernah saat sepersekian detik pun lepas pengawasan dari kita? Allah itu ada dalam setiap detik, setiap kehidupan, setiap tarikan nafas kita. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Masih belum yakin? Ini urusan akidah, ini urusan tauhid, ini urusan keyakinan kita tegak lurus kepada Allah. Didapat dari mana? Didapat dalam sholat kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, kita lanjutkan. Ada apa dalam sholat berikutnya? Selesai Al-Fatihah, kita membaca surat atau ayat tertentu, karena sifatnya sunnah dan bebas untuk membaca surat atau ayat apapun tidak akan kita bahas dalam pertemuan ini. Selepas membaca surat, kita lalu melakukan ruku ya. Menurut Imam Malik, tidak ada bacaan tertentu yang disyariatkan dalam ruku dan sujud. Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ulama lainnya, dalam ruku itu orang yang sholat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya. Kemudian dalam sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu ketika kita membaca ruku Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi selama 3 kali, apa terjemahannya? Maha suci Tuhan yang maha agung, serta memujilah aku kepadanya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ilustrasi sederhana. Ketika kita memuji seseorang, apa yang akan kita dapatkan dari orang tersebut? Pertanyaan saya. Boleh Mbak Anggi dikasih kesempatan jamaah untuk menjawab. Ketika kita memuji seseorang, apa yang akan kita dapatkan dari orang itu? Silakan. Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau jawab di chat ataupun Bahagia. saja. Apa yang akan kita dapatkan dari orang itu? Apa saja yang diminta akan dikasih kalau kita memuji seseorang ya? Apa yang akan kita dapatkan dari sana? Minta dikasihani, dapat semua yang kita inginkan gitu ya, Masya Allah. Boleh dibantu Mbak Anggi yang di chat Zoom, saya mau lihat yang di Facebook. Ya, baik. Di sini tadi ya, Pak Paridi minta dikasihani, lalu Bunda Zahra, keridoan, ekspresi bahagia yang membuat kita juga bahagia. Lalu juga ada Bunda Tri, ucapan makasih ya. Biasanya kita berharapnya ada ucapan terima kasih. Dari Bunda Siti Mariam, dapat balasan yang lebih baik. Dan di Bunda Sri Mulyati, apa saja yang kita minta. Lalu juga dari Bu bisa membantu. Di Facebook, saya bacakan ya Mbak Anggi ya. Ada perasaan bangga dari Ibu Usri Unik, dia akan memberikan apa saja yang kita minta. Cuan bos, dikasih apa yang kita mau, yang kita minta. Ibu Adelia mendapatkan balasan pujian, perhatian. Dari Ibu Derina, bahagia. Mamah Mariamah lebih diistimewakan. Ibu Ifgil, orang akan menilai baik karakter kita. Ibu Alfi, orang itu jadi baik kepada kita. Selesailah sudah. Kita juga tahu ketika kita memuji seseorang, maka orang itu akan balik memberikan apapun kepada kita. Jika dia orang biasa, akan baik dengan kita. Jika dia punya kuasa, bisa jadi kita akan mendapatkan kesempatan berkuasa, tanda petiknya. Nah, dengan manusia saja seperti itu, apalagi dengan Allah. Andaikan Allah yang maha segala kuasanya yang kita puji, apa yang akan terjadi dengan kita? Allah maha memiliki segalanya, maha kuasa dengan segala sesuatu. Lalu, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Bukankah ketika kita selalu memuji seseorang, itu berarti kita lagi ada maunya dengan orang itu. Biasanya kan begitu. Ya.
Ketika kita ada maunya, maka kita akan memuji orang tersebut. Nah, ketika si orang itu udah tanda petik kemakan sama pujian kita, maka dia pasti nggak enak memberikan sesuatu apa yang kita minta. Bisa seluruhnya, bisa sebagian. Nah, apalagi kalau kita memuji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, maha suci Tuhan yang maha agung, serta memujilah aku kepadanya. Allah yang dipuji, Allah yang kita sanjung, Allah yang maha punya segalanya, maha kuasa dan maha apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji Allah, maka Allah pasti akan berikan apapun yang kita minta. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimahumullah. Berdiri i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Sama ini juga. Kita sedang memuji Allah. Manusia saja ketika kita puji, maka dia akan berubah menjadi baik kepada kita. Kita saja ketika meminta sesuatu, punya hajat, punya keinginan pada orang tersebut, kita pasti akan masuk dengan pujian dulu. Kita pasti akan muji dulu. Setelah itu lalu kita akan minta. Orang yang dipuji ya tidak akan enak juga. Habis dipuji habis-habisan, masa nggak nolongin kita? Apalagi dengan Allah. Pujilah Allah 17 kali sehari semalam, itu yang wajibnya saja. Tambah dengan yang sunnahnya, rawatibnya, hajatnya, duhanya, taubatnya, tahajudnya. Lakukan 40-50 kali dalam satu hari kita memuji Allah. Masa iya sih Allah akan mengabaikan kita? Masa iya Allah akan nyuekin kita? Mustahil Allah tidak akan memperhatikan kita kalau minimal 17 kali saja kita memuji Allah dalam keseharian kita. Apalagi memujinya dengan sepenuh hati. Kan ada orang memuji lip service saja, cuman mulut saja gitu. Ada orang memuji karena ada maunya saja, tidak muncul dari hati yang paling dalam, tidak tulus dari hati yang paling dalam. Itu saja kadang-kadang dikasih sama orang, dikabulkan sama orang. Apalagi dengan Allah. Wong kita nggak memuji Allah aja, kita nggak sholat saja. Ada kok orang kaya raya, ada kok orang hidupnya bahagia secara materi, tanda petik. Wong orang nggak beribadah aja, tetap aja bisa makan, bisa minum, bahkan bisa lebih hebat dari kita dari sisi materi, pangkat jabatan dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Maknanya apa? Bahwa Allah itu memang maha pengasih. Maha memberikan kepada seluruh makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Tetapi apakah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah itu menjadi berkah bagi kita? Itu urusan lain. Itu urusan yang itu hal yang berbeda. Berbeda lagi dengan kita. Nah, seperti itulah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Lalu lanjut dengan membaca pada saat sujud. Kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Robku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Lagi-lagi kita memuji Allah. Lagi-lagi kita menyanjung Allah. Lagi-lagi kita betul-betul menjadikan Allah itu satu-satunya. Lagi-lagi kita sedang merayu Allah. Kalau Allah dipuji berkali-kali, ya, Allah dipuji berkali-kali dalam setiap hari. Apakah iya Allah akan biarkan kita dengan persoalan hidup kita? Apakah iya Allah akan cuek dengan kita? Apakah iya Allah akan meninggalkan kita? Apakah iya Allah tidak care dengan kita? Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimahumullah. Inilah bukti kenapa Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selesaikan seluruh persoalanmu dengan sholat. Di dalam sholat ini ada proses komunikasi, proses dialog kita, proses merayu kita, proses meminta, mengharap, menghibah, memohon kepada Allah, langsung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Masa iya sih Allah akan cuekin kita?
Ya, masa iya sih Allah akan tinggalkan kita? Kalau memang kita minimal 17 rakaat, minimal 17 kali kita memuji Allah. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Kasihanilah aku. Cukupkanlah segala kekuranganku. Angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku. Berilah aku petunjuk. Berilah kesehatan kepadaku. Dan berilah ampunan kepadaku. Rabbighfirli. Wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Dosa adalah beban yang menyebabkan kita berat melangkah menuju ridha Allah. Dosa adalah kotoran yang membuat hati tidak bersinar sehingga kita merasa tidak ringan untuk melakukan kebaikan. Ya. Dosa itu adalah perisai rezeki. Dosa itu yang menghalangi datangnya rezeki Allah kepada kita. Kalau kita sholat, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Bertobat, meminta ampun kepada Allah. Masa iya sih Allah tidak ampuni? Berapa kali di dalam sholat wajib kita meminta ampun kepada Allah. Warhamni, sayangilah diriku ya Allah. Kalau kita disayang, hidup akan terasa nyaman. Karena dengan kasih sayangnya kita akan mencapai semua cita-cita kita. Dikasihani Allah. Kita dikasihani orang saja itu rasanya gimana gitu. Disantuni, dikasih sesuatu, diragati kalau orang Jawa bilang itu apa ya, dicukupkanlah kebutuhan kita gitu. Ini kita minta kepada Allah, kasihani aku ya Allah. Lalu cukupkanlah segala kekuranganku ya Allah. Kurang harta dicukupkan oleh Allah, kurang cerdas dicukupkan oleh Allah, kurang soleh, kurang solehah dicukupkan oleh Allah. Kurang apa lagi? Kurang duit dicukupkan sama Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Kurang apa lagi kita? Minta sama Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Kalau kekurangan kita itu ditutupi, diperbaiki, maka kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Manusia yang sesungguhnya. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Angkatlah derajatku. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, siapa lagi yang akan mampu menandingi derajat kita, tingkatan kita di hadapan manusia yang lain? Tetapi ingat, derajat itu ukurannya bukan materi. Derajat di sisi Allah ukurannya bukan jabatan. Derajat di sisi Allah ukurannya bukan pangkat, bukan kedudukan. Ya. Semuanya itu adalah ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, yang paling sering kita minta kepada Allah, warzukni, berilah rezeki kepadaku. Masya Allah. Kalau kita memandang, kalau kita melihat, kalau kita berpikir bahwa rezeki itu hanya materi, hanya uang, hanya duit, ya pada saat sholat inilah kita minta uang kepada Allah. Meminta duit kepada Allah. Kalau kita memandang rezeki itu hanya semata-mata ukurannya adalah materi, adalah uang, harta, dan sebagainya. Pada saat kita sholat, pada saat duduk di antara dua sujud, kita itu meminta rezeki kepada Allah, meminta uang kepada Allah. Meminta kepada sang pemilik alam, pemilik harta, pemilik materi. Allahu Akbar. Berilah aku petunjuk. Wahdini wa'afini wa'fu ani, berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Kandungan yang maha luar biasa di dalam sholat kita. Kandungan yang mengajarkan kepada kita tegak luruslah dengan Allah. Tegak luruslah dengan Sang Maha Pencipta. Tegak luruslah dengan Sang Maha Pemilik kehidupan kita. Syahud at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah tulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah.
Dalam satu riwayat dikatakan bahwa inilah satu dialog antara Rasulullah dengan Allah. Dialog yang maha sempurna, dialog yang maha tinggi, kelas yang begitu tinggi. Dialog antara orang pilihan Allah dengan Sang Khalik. Dan dialog itu diajarkan kepada kita. Dialog itu diberikan kepada kita supaya kita juga mengikuti dialog yang seperti itu. Dialog yang dilakukan oleh manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita diberikan pelajaran dialog yang seperti ini, kita diminta untuk langsung berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, curhat dengan Allah. Lalu apalagi yang menjadi penghalang kehidupan kita? Lalu apalagi yang membuat kita tidak yakin dengan kehidupan ini begitu mudah sebetulnya? Lalu apalagi yang membuat diri kita tidak yakin masa depan kita akan seperti apa? Lalu apalagi yang membuat kita tidak yakin bahwa ampunan Allah itu maha luas, maha besar. Seberapapun dosa kita, seberapapun kesalahan kita, seberapapun hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, Allah akan berikan maaf kepada kita. Lewat apa? Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Selesaikan persoalanmu dengan sholat. Selesaikan semua kehidupanmu, kesulitanmu dengan sholat. Bukan dengan yang lain. Allah yang nyuruh, Allah yang berjanji, pasti Allah akan menepati janji itu. Selesai kita berdialog dengan Allah, lalu kita menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kiri. Semoga kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepada Anda sekalian, juga rahmat Allah serta barokahnya. Nengok kanan kita doakan orang di sebelah kanan kita, nengok kiri kita doakan orang di sebelah kiri kita. Betapa ini sesuatu yang maha agung, maha besar, maha luar biasa. Selesai kita berdialog dengan Allah, selesai kita berkomunikasi dengan Allah, selesai kita curhat dengan Allah, selesai kita curcol dengan Allah, lalu kita tutup dengan menebarkan salam kepada makhluk, kepada siapapun yang ada di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa agungnya sholat. Betapa luar biasanya sholat. Betapa ini mengajarkan kepada kita apa persoalan hidupmu. Selesaikan dengan sholat. Apa persoalan yang membuat kamu tidak tidur nyenyak? Selesaikan dengan sholat. Utang masih banyak? Selesaikan dengan sholat. Anak-anak belum soleh, solehah? Selesaikan dengan sholat. Pasangan belum sakinah, mawadah, warahmah? Selesaikan dengan sholat. Besok belum ada makanan? Selesaikan dengan sholat. Besok kita tidak tahu bagaimana sekolah anak kita, biaya belum ada? Selesaikan dengan sholat. Apa persoalan hidup kita? Allah yang ngasih persoalan. Allah yang ngasih jawaban. Allah juga yang ngasih caranya untuk kita mendapatkan jawaban. Lewat apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Lewat sholat. Lewat sholat. Bukan lewat yang lain. Bukan lewat dukun. Bukan lewat paranormal. Dan bukan lewat yang lain-lainnya. Ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini saja pertemuan kita di pagi hari ini. Kita sudah tuntaskan pelajaran tentang sholat, ada apa di dalam sholat, kenapa kita harus sholat, dan sebagainya. Insya Allah akan menjadi berkah untuk kita. Insya Allah akan kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup itu begitu mudah. Silahkan, Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid. Wah, dalam banget ya yang disampaikan oleh Pak Farid dan membuka kesadaran kita nih akan keutamaan sholat dan bagaimana sholat itu luar biasa ya tadi. Makanya kenapa sholat itu sebagai sarana kita, selain sarana kita komunikasi, dan memang pada saat kita persoalan ya jatuhnya adalah yuk sholat gitu ya. Jadi jalan kecil untuk melintas, pohon berbunga teramat indah. Usia kita di dunia sangat terbatas, maka gunakan masa yang berkualitas. Nah, baik.
Baik ya Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah Pak Farid tentunya juga ya terima kasih banyak untuk share-nya di hari ini, bagaimana mengumpulkan materi yang membuat kami bisa belajar lagi dan diingatkan kembali akan pentingnya kita meningkatkan kualitas ibadah ya, dan juga tadi ya terkait dengan surat Al-Fatihah ini juga saya termasuk yang saksi nyatanya ya, yang kalau misalnya ada hajat tertentu mau training segala macam ya ya sepanjang perjalanan saya jadi nggak ngapalin lagi, tapi kayak saya perbanyak dengan membaca Al-Fatihah, alhamdulillah ya selalu Allah lancarkan. Dan ini mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semuanya agar segala urusan kita ya, karena ingatnya ada dengan Allah, membawa Allah dalam segala aktivitas kita, maka Allah akan lancarkan dan mudahkan semuanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, dan juga di sini nanti Pak Farid akan menutup kembali dengan doa, lalu di akhir kita akan foto bersama. Silakan yang mau foto bersama nanti bisa menggunakan hijabnya nih untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Silakan bersiap ya, dan kita akan foto bersama. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya ya, apabila ada pertanyaan tadi silakan kirimkan saja ke saya sehingga nanti bisa saya kirimkan ke Pak Farid untuk dijawab lebih lanjut. Nah, sebelum kita tutup, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Ya, terkait dengan ini kebetulan di minggu depan ya, ada program kayak Magnet Rezeki. Kebetulan saya dan Pak Farid adalah sama-sama Certified Trainer Magnet Rezeki. Jadi yang mau belajar langsung tadi Pak Farid sudah ada sedikit ya, kasih apa namanya jurus-jurus tentang magnet rezeki, apa itu perisai rezeki segala macam. Dan lebih jelasnya, lebih detailnya kalau mau belajar langsung dengan foundernya Pak Nasrullah, ini insya Allah ada di Kota Tangerang offline ya Sabtu Minggu ini. Silahkan kalau misalnya ada yang mau tahu ya bisa tanya dengan saya, atau mungkin kalau ada kenal CTMR lainnya silahkan bertanya dengan CTMR yang selama ini sudah membersamai Bapak Ibu. Dan nanti di awal Agustus insya Allah saya dan teman-teman CTMR lainnya juga kami akan mengadakan seminar hybrid magnet rezeki ya, di mana nanti online bersama Pak Nas ini untuk setengah hari ya, dan juga offline-nya baru bersama para CTMR yang ada di kota masing-masing. Biasanya bisa sampai 80-100 kota gitu ya. Nah, yang kalau di kota Tangerang dan mau bersama-sama dengan kami, silakan nanti bisa hubungi nomor atau langsung kontak saya untuk tanya lebih lanjut. Dan kemudian terkait dengan program kami di Pradita Channel, alhamdulillah kita ada sahabat berkah cinta, alhamdulillah berbagi nasi box di hari Jumat, dan di Jumat kemarin 21 April kita sudah berbagi di 4 kota, di Bandar Lampung, Bekasi, Semarang, dan Situbondo ya. Dan tentunya ini adalah donasi dari sahabat-sahabat nih yang rutin membersamai di program kami ya, bersedekah di sini. Alhamdulillah terkumpul dengan saldo kemarin 600.000 dan tambahan saldo baru selama seminggu ini total 1,4 juta rupiah, dan sudah kami salurkan 1 juta sehingga masih ada sisa 400.000 rupiah yang akan kita salurkan di Jumat berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, yang mungkin selama ini bingung sedekahnya mau di mana, mau gabung sini silahkan. Tapi kalau sudah ada ya biasa bikin sendiri, silahkan dilanjutkan juga nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan intinya adalah kita semua di sini Allah mudahkan ya untuk terus berbagi, dan juga para donatur nih yang luar biasa setia membersamai program ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah tingkatkan derajatnya, sekeluarganya ya. Allah berikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Untuk para dapur berkat cinta juga ya, yang sudah mendedikasikan berbagi dan memasakkannya nih ya, dengan tenaga dan segala macam, mudah-mudahan Allah lancarkan segala usahanya ya. Baik, itu saja ya. Kalau ada yang mau bergabung, silakan nanti bisa kontak saya ya. Oke, dan di sini Pak Farid akan menutup kembali dengan doa supaya tadi ya majelis ilmu ini yang kita tentunya akan dibersamai dengan para malaikat ya, mudah-mudahan semakin Allah kabulkan doa-doa kita ya, dan juga banyak hajat-hajat ya yang Allah kabulkan. Maka kita akan tutup dengan doa bersama kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa, buka doa, tutup doa, dan memang hanya Allah lah yang maha memudahkan segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, kami beserta seluruh keluarga besar kami tetap dalam kebaikan, serta tetap dalam lindungan-Mu, ya Rabb. Semoga kami juga tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami memujinya. Kami mohon pertolongan dan pengampunan dari-Mu, ya Rabb. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Allah, ya Rabb, barang siapa yang Engkau beri petunjuk, maka tidak ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Engkau sesatkan, maka tidak akan ada siapapun yang dapat memberikannya petunjuk. Kami bersaksi bahwa sanya tiada ilah yang hak untuk kami sembah selain Engkau. Ya Allah, tiada sekutu bagimu. Dan Muhammad SAW adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Farid. Sekali lagi terima kasih, Farid, untuk kajiannya memperkaya kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadahnya, dan juga teman-teman semua yang membersamai. Sekali lagi terima kasih banyak.